Semangat pagi, kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Jumpa lagi di edisi Kabar Sepekan On Location spesial di minggu ini. Kali ini kita sedang berada di Jakarta International Convention Center dalam gelaran Akbar Electricity Connect 2025. Dengan tema Strengthening Energy Resilience, Powering Sovereignty, ajang ini mempertemukan pemerintah, akademisi, dan para inovator serta industri dalam memperkuat kedaulatan energi serta mempercepat transisi menuju masa depan berkelanjutan. Dengan saya Irma Priyanti dan inilah dia Kabar Sepekan On Location. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam tegukan kopi. adalah Oma Anggrek. Inilah Kabar Sepekan. Timur ke barat, selatan ke utara, bercecer pulau-pulau, mari goyang jangan kelewat. Kong bebek, sama sadeku, wali nona mentah, jangan salah kali. Kamu bilang nona mau bersongki, Nah, kawan PLN IP, pelaksanaan Electricity Connect 2025 ini dihadiri dan dibuka resmi oleh beberapa tokoh. Di antaranya ada Bapak Muhammad Kodari selaku staf kepresidenan, ada Bapak Jisman P. Hutajulu selaku staf ahli MSDM, kemudian tentunya ada Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PT PLN Persero, ada Bapak Efri Haryadi selaku Ketua MKI, dan Ibu Arsadani selaku Sekjen MKI. Ribuan peserta, ratusan eksibitor, dan puluhan pembicara hadir untuk berbagi wawasan dan inovasi terbaru di acara ini. Berbagai teknologi canggih, mulai dari solusi energi terbarukan, smart grid, sistem penyimpanan energi, hingga teknologi digitalisasi kelistrikan ada di sini. Nah, di tengah kemeriahan pameran teknologi, serta beragam inovasi yang ditampilkan pada Electricity Connect 2025 ini, hadir pula berbagai terobosan yang menunjukkan keseriusan PLN Indonesia Power dalam mendorong transisi energi nasional. Mau tahu informasi selengkapnya? Kita simak tayangan berikut ini. PLN Indonesia Power menegaskan komitmennya mendukung transisi energi bersih melalui pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar alternatif. Langkah ini diperkuat dengan hadirnya sistem digitalisasi rantai pasok biomasa berbasis marketplace buatan PLN Energi Primer Indonesia yang kini mulai digunakan di PLTU Adipala, Cilacap. Marketplace biomasa ini menjadi penghubung antara petani, koperasi hingga UMKM dengan pembangkit berbasis co-firing. Seluruh proses transaksi, distribusi, hingga pelaporan biomasa kini dapat dilakukan secara transparan, real-time, dan terintegrasi dengan sistem pembangkit. Marketplace ini juga membuka peluang ekonomi baru. Petani dan UMKM kini memiliki pasar untuk limbah organik. Terbentuk usaha pendukung seperti pengeringan dan logistik, serta memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bahan bakar. Yang tak kalah penting, co-firing biomasa membantu menurunkan emisi karbon menuju target net zero emission 2060. Digitalisasi biomasa menjadi inovasi strategis PLN Group untuk membangun masa depan energi yang lebih hijau dan inklusif, membawa manfaat bukan hanya di pusat, tetapi hingga ke masyarakat sekitar pembangkit. PLN Indonesia Power UBP Cilegon terus mendorong pengembangan desa wisata dan peningkatan kapasitas UMKM di Desa Margagiri. Salah satu langkahnya adalah kegiatan pembelajaran lapangan pada 10-12 November 2025 di Magelang, Yogyakarta, dan Klaten. Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, PKK, hingga kader Posyandu, serta didampingi pemerintah kecamatan dan tim CSR PLN. Rangkaian pembelajaran dimulai di Desa Wisata Borobudur melalui Viwitur, di mana peserta mempelajari pengelolaan wisata, kelembagaan, hingga integrasi UMKM dalam pariwisata. Mereka juga mengunjungi UMKM unggulan untuk melihat proses produksi dan strategi pemasaran. Pembelajaran ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat.
Wawasan dari Borobudur, Kaliurang, dan Ponggok diharapkan menjadi bahan evaluasi dan inovasi bagi Desa Margagiri. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas UMKM dan penguatan tata kelola desa wisata, PLN Indonesia Power UPP Cilegon terus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Langkah ini bukan hanya membuka peluang usaha baru, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi Margagiri untuk membangun desa wisata yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. Kawan PLN Indonesia Power, sekarang kita udah ada di depan booth PLN IP nih. Di booth ini, PLN IP memamerkan beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu solar panel dari TMAI, Firpop dari UPPK Mojang, ada maket co-firing amonia dan hidrogen, serta ada foto AI, dan juga ada kopi binaan dari UPP Merica yaitu Merica Corner. Dari kegiatan ini, satu pesan penting yang terus digaungkan adalah bahwa transisi energi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan nyata untuk memenuhi permintaan listrik masa depan, meningkatkan keandalan, dan menjaga kedaulatan energi nasional. Berbagai inovasi yang diperkenalkan di sini menunjukkan bahwa kita sedang bergerak menuju sistem energi yang lebih bersih, lebih cerdas, dan lebih tangguh. Sejalan dengan semangat transisi energi, PLN Indonesia Power terus membuktikan komitmennya melalui tata kelola dan kepemimpinan yang berintegritas. Penasaran dong? Yuk kita simak informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power kembali mencetak prestasi nasional dengan meraih predikat 5-Star Diamond pada GRC and Leadership Award 2025 Jakarta. Dengan skor 57, PLN IP juga memborong penghargaan di kategori industri energi, menegaskan komitmennya terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan kepemimpinan berintegritas. Penghargaan yang diraih meliputi The Greatest Champion of GRC Excellence and Leadership Performance 2025, The Best Corporate in Good Corporate Governance 2025, The Best CEO 2025 Bernardo Sudarmanta, The Best Chief Financial and Risk Management Officer 2025 Endang Astaranti, The Best Corporate Secretary 2025 Agung Siswanto. Mengusung tema From Governance to Greatness, ajang ini menjadi forum berbagai praktik terbaik dalam membangun organisasi yang tangguh dan berdaya saing. Melalui penerapan GRC yang kuat, PLN Indonesia Power memastikan layanan energi yang andal, transparan, dan berkelanjutan, serta mendukung percepatan Net Zero Emission 2060. Indonesia Power kembali mencatat prestasi nasional dengan meraih Indonesia ESG Leadership Award 2025 untuk kategori Leadership A, Advancing ESG Transparency Leadership. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas komitmen PLN IP dalam menjalankan prinsip environmental, social, and governance secara holistik dan transparan. Dari 60 perusahaan peserta, PLN IP tampil sebagai role model sektor energi berkat berbagai inisiatif keberlanjutan. Mulai dari program Zero Waste to Landfill di 12 unit pembangkit melalui daur ulang faba hingga pengelolaan 11.000 hektare kawasan konservasi biodiversitas di sekitar area operasional. Di pilar sosial, PLN IP mencatatkan 99,98% tingkat K3 dengan zero fatality selama 3 tahun. Meningkatkan porsi perempuan di level manajerial menjadi 28%, serta menghadirkan manfaat untuk lebih dari 250.000 masyarakat di 124 desa binaan melalui program TJSL dan pengembangan UMKM energi terbarukan. Pada aspek tata kelola, PLN IP menjadi BUMN pertama yang merilis Integrated ESG Report berbasis standar GRI dan diversifikasi LRQA. Sistem manajemen risiko ISO 31000 dan whistleblowing digital berhasil meningkatkan skor transparansi menjadi 94,7% menurut OJK dan IDX. Dengan berbagai capaian tersebut, PLN Indonesia Power semakin kokoh sebagai pemimpin transisi energi hijau di Indonesia dan menjadi benchmark implementasi ESG di tingkat global.
Wah, nggak kerasa nih kawan PLN IP, kita udah di penghujung acara. Itulah rangkaian informasi utama yang kami rangkum untuk kawan PLN IP di minggu ini. Jangan lupa untuk di-like, follow, dan subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Akhir kata saya Irma Priyanti pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kabar sepekan on location berikutnya. Salam energi opting. Inilah kabar sepekan.